Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membuka kajian kita dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan juga untuk seluruh para guru kita dan seluruh orang tua kita, keluarga kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhini ya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang belum selesai kita bahas, yaitu adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Adab tata cara ibadah atau kegiatan apapun yang kita lakukan dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Kalau di dalam kitab yang terjemahan yang ada itu di halaman 52. Pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang kegiatan yang dapat kita lakukan dari terbit fajar hingga tergelincirnya matahari. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadru ramhin fasalli raka'ataini wa dzalika inda zawali waqtil karahati lis-shalah fa innaha makruhatun ba'da faridati subhi ila irtifai. Dan selanjutnya kemudian di sana dijelaskan bahwa fama fadala anha min awqatika falaka fihi arba'u halatin. Jika ada waktu yang tersisa dari terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari, maka gunakanlah waktu tersebut untuk 4 kondisi. Al-halah al-ula wahya afdol. Kondisi yang pertama adalah, ini adalah kondisi yang paling utama, antasrifahu fi talabil ilmin nafi'i fid dini dunal fudul alladhi akabban nas alaihi wasammuhu ilman. Gunakanlah ilmumu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini apa? Wal ilmun nafi'u huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah ketakutanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, dan menambah di dalam basirahmu. Basirah di sini bukan pandangan mata tapi pandangan batin, ya, itu basirah. Jadi menambah pandangan batinmu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari jiwamu atau dari dirimu. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah ketakutan kepada Allah dan ilmu yang membuka mata hati kita untuk mengetahui kelemahan jiwa kita. Jiwa kita, ya, bukan jiwa orang lain. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan menambah ma'rifahmu dalam menghamba kepada Tuhanmu. Wa yuqallilu min raghabatika fid dunya, dan mengurangi keinginanmu di dalam dunia. Wa yazidu fi raghbatika fil akhirah, dan menambah keinginanmu kepada akhirat. Nah, di sini ada pembaharuan. Nanti akan disebutkan bahwa beberapa kondisi yang lainnya adalah yang dibawa menuntut ilmu yang bermanfaat ini. Nanti ada kondisi lain, yaitu berkhidmah. Berkhidmah artinya memenuhi kebutuhan orang-orang sufi, orang-orang ahli ibadah.
para penuntut ilmu itu dipenuhi kebutuhannya itu salah satu menggunakan waktu senggang, waktu kosong antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Maka di sini apa maksud dari mengurangi keinginan kita di dalam dunia untuk di perkotaan? Itu bukan mengurangi nafsu kita kepada dunia, bukan, tapi mengontrol nafsu kita terhadap dunia. Ini yang cocok untuk di dunia perkotaan. Bukan kemudian kita tidak bekerja, hidup di dalam masjid saja, zikir, mutar tasbih, ibadah terus, lupa bekerja, anak istri ditinggalkan, tidak dikasih makan. Bukan itu tasawuf, bukan itu sufi. Untuk di perkotaan ini bagaimana kita memanage hati kita bahwa kita bekerja itu karena Allah, kita melakukan ini karena Allah, melakukan itu karena Allah, semua kondisi kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk di perkotaan. Tapi kalau ingin selamat, saya ingin menyendiri, pertanyaannya keinginan kita untuk menyendiri itu keinginan kita atau keinginannya Allah? Maka di sini mengurangi, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu kaya raya, kudanya kuda putih, pakaiannya pakaian paling bagus. Maka ditanya, bagaimana kok kamu ngomong tentang makrifah kepada Allah, ngomong tentang tasawuf dan kamu kondisimu parlente kaya raya? Kudamu kuda paling hebat, kuda paling mahal. Dijawab oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, itu nikmat dari Allah yang saya syukuri. Itu Allah yang memberikan kepada saya syukuri. Maka nikmat yang dianugerahkan Allah kepadaku itu mengatakan bersyukurlah kepada Allah. Sedangkan pakaian-pakaian lusuh yang kalian gunakan, yang katanya itu sufi, itu mengatakan kepadaku bersedekahlah kepadaku karena Allah. Jadi kita pilih yang mana? Ini Abul Hasan Asy-Syadzili. Maka di sini mengurangi keinginan kepada dunia itu maksudnya bukan berarti tidak memegang dunia, tapi dunia itu hanya cukup di tangan kita, tidak masuk di dalam hati kita. Kalau kita tarik, Rasulullah itu hijrah menunggangi onta. Padahal 2 tahun sebelum itu beliau Isra Mi'raj menggunakan buraq. Apa susahnya bagi Allah memberikan buraq itu untuk kemudian Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah menunggangi buraq? Tidak ada sulitnya. Itu kehendaknya Allah seperti itu. Apakah kemudian kita biasanya jalan kaki, kemudian Allah menganugerahkan kita sepeda motor, menganugerahkan kita mobil, menganugerahkan kita pesawat terbang, helikopter atau apa, kemudian dibalik lagi oleh Allah sampai jalan kaki lagi, kemudian kita mengatakan Allah tidak adil? Artinya kita belum memahami kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Mau jalan kaki, mau naik mobil, mau naik angkot, mau naik apa saja, itu semuanya kehendaknya Allah. Allah yang menentukan dan kita harus ridho dan harus memahami kehendak tersebut. Ini maksudnya mengurangi keinginan di dalam dunia dan menambah keinginan kita kepada akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Dan ilmu yang membukakan mata hatimu tentang ketergelinciran amal perbuatanmu, sehingga engkau berhati-hati dari ketergelinciran tersebut. Wa yattali'uka ala makayidis syaitani wa ghururihi. Dan membukakan bagimu tipu daya syaitan. Wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu'i. Dan membukakan bagimu cara bagaimana dia menipu para ulama-ulama su. Hatta aradhum lima qatillahi ta'ala wa sakhatihi haitsu akalud dunya biddin. Sehingga kemudian mereka jatuh kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka memakan dunia, mengambil dunia atas nama agama. Itu bagaimana? Jadi mendapatkan dunia atas nama agama. Maka di sini para ulama mengatakan
politik itu tidak bisa berjalan tanpa kita, gitu kan? Tapi jangan sampai kita diperjalankan oleh politik. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Beda antara orang yang berpolitik kemudian menampakkan nilai-nilai Islam, itu beda dengan menggunakan nama agama untuk mempermainkan kita. Maka kita harus tanamkan di hati kita, politik itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kita. Maka politiklah yang butuh kita, bukan kita yang butuh politik. Bukan kita yang butuh politik. Maka di sini memakan dunia, mengambil dunia atas nama agama. Wattakhadul ilma dzari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatin, dan menggunakan ilmu sebagai wasilah, perantara untuk mengambil, memanfaatkan harta dari para raja atau para pemimpin. Wa akli amwalil auqafi wal yatama wal masakin, dan mengambil harta wakaf dan harta yatim piatu dan orang-orang miskin. Contohnya apa? Zakat tidak disalurkan kepada yang berhak, sedekah tidak disalurkan kepada yang berhak, dan sejenisnya. Dan ini dosa besar. Dan ini dosa besar karena sudah mengambil harta yang bukan miliknya. Wa sarfu himmatihim tulana harihim ila talabil jahi wal manzilati fi qulubil khalqi, dan menggunakan seluruh keinginan mereka sepanjang hari untuk mendapatkan kedudukan dan posisi di mata masyarakat, di mata orang lain. Wattarrahum dzalika ilal muraati wal mamarati wal munaqashati fil kalami wal mubahati, sehingga kemudian menuntut mereka untuk mencari muka, berdebat dalam perkataan-perkataan mereka. Wa hadzal fannu minal ilmin nafi'i qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Maka ilmu nafi' yang pertama ini, memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, ini telah kami kumpulkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahasilhu, jika kamu bagian dari ahli, orang yang mampu untuk mendapatkan posisi yang pertama ini, kondisi yang pertama ini, maka tuntutlah. Wa'mal bihi, amalkan. Tsumma alimhu, kemudian ajarkan. Wad'u ilaihi, dan ajaklah kepada ilmu tersebut. Faman alima dzalika wa 'allama bihi, faman alima dzalika wa amila bihi tsumma 'allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Maka barang siapa yang mengetahui ilmu tersebut, kemudian mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut, kemudian mengajarkan dan mengajak kepada ilmu yang bermanfaat tersebut, maka namanya akan agung di langit dan akan diagungkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Fa idza faraghta min dzalika kullihi wa faraghta min islahi nafsika zahiran wa batinan wa fadala syai'un min awqatika fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhhabi fil fiqhi li ta'rifa bihil furu'an nadirati fil ibadati. Jika kamu telah selesai dalam memperbaiki dirimu secara lahir dan secara batin, artinya amal perbuatan dan juga batin niatnya sudah benar, dan kemudian wa fadala syai'un min awqatika, dan masih tersiksa waktumu yang luang, fala ba'sa, maka tidak apa-apa kamu menuntut ilmu mazhab dalam fikih li ta'rifa bihil furu'an nadhira fil ibadat, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan ilmu cabang tersebut dalam ibadah. Sekarang apakah kita sudah pernah membersihkan lahir kita, membersihkan batin kita, kemudian kita mempelajari fikih, setelah itu dalam perbedaan-perbedaan fikih kita bertengkar? Yang ada adalah kita belajar fikih dulu tapi hati kita belum bersih, sehingga kemudian menyalahkan orang-orang yang berbeda tata caranya dengan kita. Itu faktanya. Wa tariqut tawassuti bainal khalqi fil khusumati inda inqibabihim ala syahawat, dan untuk mempelajari ilmu-ilmu bagaimana menengahi antara makhluk-makhluk Allah yang sedang berseteru karena syahwat-syahwat mereka.
Maka kami sekarang kedatangan guru kami, yaitu Profesor Dr. Idris Al-Fasi, Wakil Rektor Universitas Qarawiyyin, universitas yang paling tua, usianya 1200 sekian tahun di Maroko. Itu beliau mengatakan, apa yang disebut dengan adil itu? Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah titik yang tepat di tengah dari sebuah lingkaran. Itu kebenaran. Kebenaran itu titik yang pas ada di tengah dari lingkaran tersebut. Artinya geser sedikit, kita sudah mendekat kepada garis lingkaran yang sebelah. Jauh dari yang sebelah itu sudah kita tidak adil lagi dan tidak benar lagi. Artinya geser sedikit sudah condong. Ini adalah kebenaran. Bagaimana kita menengahi dari perseteruan-perseteruan yang ada, gitu kan? Fadzalika aidan ba'dal faraghi min hadhil muhimmati min jumlati furudil kifayat. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal aurat wal adhkar istirqalan lidzalika. Demikian juga setelah kamu selesai dari hal-hal yang penting ini dari fardu kifayah. Fardu kifayah artinya mengetahui detail fikih, itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ketika sudah ada ahlinya di sebuah tempat yang dapat memenuhi kebutuhan di kawasan tersebut, maka jatuh hukum mempelajarinya bagi yang lain. Maka kemudian jika dirimu meninggalkan apa yang telah kami sampaikan dari zikir-zikir, dari wirid-wirid karena merasa berat, fa'lam anna syaitana la'ina qaddasa fi qalbika da'ad dafin wa huwa hubbul mali wal jah. Maka ketika itu ketahuilah bahwa syaitan yang terlaknat telah menyisipkan di dalam hatimu penyakit yang amat sangat kronis, yaitu hubbul mali wal jah, mencintai harta dan mencintai kedudukan. Wa iyyaka an taghtarra bihi fatakuna dhahakatan lahu fayuhlikaka wa yusakhira minka. Maka hendaklah engkau mengetahui tipu dayanya, karena engkau akan menjadi tertawaan dari setan-setan tersebut sehingga kemudian mereka membinasakanmu dan menundukkanmu. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil aurati wal ibadati fakanat la tastathqiluha kassalan anha lakin zaharat raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi wa lam tarid bihi illa wajhallahi ta'ala wad daral akhirah fadzalika afdalu min nawafilil ibadat mahma sahatin niyah. Dan ketika engkau mencoba dirimu beberapa waktu untuk melakukan wirid-wirid, ibadah-ibadah, dan kemudian jiwamu jauh dari kemalasan untuk melakukan hal tersebut dan nampak darimu keinginan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, dan keinginan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena akhirat, maka itu adalah sesuatu yang lebih mulia, lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah, meskipun ibadah sunnah tersebut niatnya benar. Artinya duduk di sebuah majelis ilmu untuk membersihkan lahir, untuk membersihkan batin, untuk mempelajari ilmu Allah, itu lebih utama dari sholat sunnah, ibadah sunnah yang kita lakukan meskipun niatnya itu benar. Karena apa? Membersihkan lahir dan membersihkan batin. Maka di dalam dunia tasawuf, wudhu itu tidak hanya wudhu dengan air yang dibasuh wajahnya saja, tapi wajah hatinya sudah dibasuh atau belum? Jangan-jangan wajah hatinya belum dibasuh, yang dibasuh wajah mukanya saja. Jadi yang kinclong, yang pakai misglow hanya wajahnya, bukan mata hatinya. Maka harusnya hatinya yang dibersihkan terlebih dahulu. Walakin nasya'nu fi sihhatin niyah fa in lam tasih fa huwa ma'danu ghururil juhali wa mazallati aqdamir rijal. Maka ketahuilah ketika niat tersebut tidak benar, maka itu adalah ladang dari tipu daya setan atas manusia dan ketergelincirannya kaki dari para manusia. Artinya niat itu yang terpenting. Al-hala ats-tsaniyah, sedangkan kondisi yang kedua adalah alla taqdiru ala tahsilil ilmin nafi' fid din. Engkau tidak mampu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam agama ini.
Contohnya kita tidak mampu untuk membaca kitab-kitab detail seperti berbahasa Arab seperti ini. Apa yang dapat kita lakukan? Maka pelajari yang kita mampu. Pelajari yang kita mampu. Walakin tashtagil biwadhaifil ibadati minadz-dzikri wat tasbihi wal qiraati was salati fadzalika min darajatil abidina wa siyaris salihina wa takunu aidan bidzalika minal faizina. Maka hendaklah engkau menyibukkan dirimu untuk melakukan wazifah. Wazifah ini amal ibadah. Amal ibadah. Wadhaifil ibadati, melakukan ibadah-ibadah. Ibadah tersebut apa? Minaz zikri, dari zikir. Wat tasbihi, dengan tasbih, bertasbih. Wal qiraati, ay qiraatil qur'ani, membaca Al-Qur'an. Was salati, atau melakukan salat sunnah. Maka di sini kita temukan para sahabat itu, Sayyidina Abu Hurairah itu mengatakan, beliau berteriak di tengah pasar mengatakan, "Hai, kenapa kalian tidak mengambil warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Loh, di mana warisan Rasulullah dibagikan? Itu di dalam masjid." Maka seluruh orang yang di pasar datang ke masjid melihat, ternyata tidak ada pembagian warisan. Setelah itu mereka kembali kepada Abu Hurairah dan bertanya, "Wahai Abu Hurairah, mana warisannya? Loh, kalian tidak melihat di dalam itu ada apa? Saya hanya menemukan dua kelompok. Kelompok yang pertama itu berzikir. Kelompok yang kedua bertukar informasi, ilmu, riwayat atau pengajian, gitu. Artinya menuntut ilmu. Kemudian yaitu warisannya Rasulullah. Artinya warisan Rasulullah adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Majelis zikir dan majelis ilmu. Maka ini disebut masuk kepada zikir. Wat tasbihi, membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, atau zikir-zikir yang lainnya. Maka para sahabat ada yang sehari membaca subhanallah tasbih itu sampai 14.000 kali. Ada yang sampai 100.000 kali. Ada yang sholat dalam satu malam itu 1.000 rakaat. Kita mau 1.000 rakaat. Ini ibadah. Wal qiraah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran para sahabat sudah maklum, diketahui bacaannya. Sehari itu hatam 2 kali ada. Sehari hatam 2 kali ada. Kalau sampai sekarang guru kami yaitu Profesor Doktor, ini profesor tapi dokter dalam kesehatan, Dr. Yusri Rusdi, itu setiap 10 hari sekali beliau hatam Al-Quran di dalam sholat. Meskipun dengan praktek-prakteknya dokter spesialis, profesor bedah, itu beliau. Imam Abu Hanifah, beliau berdoa untuk dapat melakukan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Akhirnya sholat ba'diyah isya 2 rakaat, salam, adzan subuh, dan hatam Al-Quran. Dan itu berjalan kurang lebih 30 tahun. Itu Imam Abu Hanifah. Artinya kita jauh dengan beliau-beliau. Wassalat, dan melakukan salat. Wadzalika min darajatil abidin, ini adalah derajat ahli-ahli ibadah dan siyaris salihin, dan sejarah dari para orang-orang soleh. Kalau diceritakan akan panjang. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, maka dengan hal tersebut kita juga akan termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Al-hala ats-tsalitsah, kondisi yang ketiga, antashtagila bima yasilu bihi khairun, bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Kondisi yang kedua, engkau menyibukkan dirimu untuk menyampaikan sampainya kebaikan kepada umat Islam. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin, dan memasukkan kebahagiaan dan sebab masuknya kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Au yatayassaru bihil a'mal as-salihata lis-salihin, atau memudahkan amal-amal soleh bagi orang-orang yang soleh. Kakhidmatil fuqaha, seperti berkhidmah kepada orang-orang faqih, ahli fikih. Imam Al-Laits ibnu Sa'ad, Al-Laits ibnu Sa'ad. Al-Laits ibnu Sa'ad ini imam mazhab, tapi mazhabnya tidak sampai kepada kita, ada di Mesir. Beliau lebih faqih daripada Imam Malik dan sering berdiskusi dengan Imam Malik. Imam Laits ibnu Sa'ad ini kaya raya. Jadi kalau panen raya
itu 2/3-nya itu dibagikan gratis. Maka harga pasar langsung rusak kalau beliau sudah panen. Karena seluruh kebutuhan digratiskan, 2/3 hasilnya itu dibagikan. Sepertiganya baru dipegang untuk hidup 1 tahun. Itu pun kalau ada orang bertamu, di setiap gelas-gelasnya ini itu ada dirham sama ada dinar. Semakin banyak minum, semakin banyak dia dapat uang. Itu kepada Imam Laits Ibnu Sa'ad. Beliau memberikan banyak. Setiap ngirim surat kepada Imam Malik, beliau kasihkan uangnya kepada Imam Malik. Agar apa? Agar tafarruk. Tafarruk itu mengosongkan waktunya untuk ilmu. Gitu. Mengosongkan waktunya untuk ilmu, jadi nggak mikir bekerja lagi. Gitu. Artinya memudahkan orang alim untuk menyampaikan ilmu. Gitu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Di beberapa tempat ketika kami mengisi, terkadang pun ketika kita menyapa, setelah mengisi, nyapa orang-orang gitu. Oh iya Ustaz, maaf Ustaz ya, amplopnya belum dikasih ya. Nah, memang kita nyari amplop. Kadang seperti itu. Maka kita harus menjaga, ya, harus menjaga hubungan antara orang yang memang berkhidmah untuk ilmu dengan kita yang sedang menuntut ilmu. Kita yang sedang menuntut ilmu, jangan sampai ucapan-ucapan kita itu menyakiti hati orang yang sedang tulus menyampaikan, kemudian orang itu berubah niatnya, atau dia kemudian risih untuk menyampaikan ilmu-ilmu di tempat tersebut karena ucapan kita. Maka di sini harus berhati-hati, melakukan amal-amal yang memudahkan orang soleh untuk melakukan amal solehnya, seperti berkhidmah kepada orang ahli fikih. Kami punya guru Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, kaya raya, mobilnya S500. Itu kan. Setiap pengajian buku dibagikan gratis. Beliau membangun lembaga fatwa itu dengan uang beliau sendiri. Setiap orang yang bekerja di situ itu digilir untuk naik haji dan umroh, dan semuanya sudah dihajikan dan sudah diumrohkan dari sakunya sendiri. Dari sakunya sendiri. Kemudian setiap direktur fatwa yang ada di lembaga itu dibelikan mobil Lancer waktu itu, dan disuruh bayar cuma 200.000. Beli mobil saya, itu saya belikan sekian mobil, kalian bayar 200.000 saja. Artinya seluruh murid-muridnya yang mempunyai kompetensi, kualifikasi, keilmuan, beliau fasilitasi agar tidak sibuk lagi untuk mencari kehidupan. Ini memudahkan. Bagaimana kalau ada? Nah, kita butuh orang-orang yang seperti ini. Alim, soleh, kaya, memfasilitasi. Wasufiyah, atau orang-orang sufi, memfasilitasi orang-orang sufi untuk beribadah. Kami bertanya kepada guru kami, yaitu Syekh Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari di Maroko. Apa sih kriteria untuk menjadi seorang mursyid, memimpin zikir, punya majelis, punya ini? Beliau mengatakan minimal dia bisa setiap hari mendatangkan orang 100, 200, 300, 1000 orang dan menjamin makanannya ketika itu. Kalau kita pikirannya punya majelis banyak, uangnya tambah banyak. Ternyata tidak seperti itu. Kriterianya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu baru seorang mursyid, memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat atau orang murid-muridnya. Itulah mursyid yang sebenarnya. Mursyid yang sebenarnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasufiyah. Maka di sini banyak orang-orang yang bukan ahli tasawuf mengatakan tasawuf. Maka sekarang guru kami Syekh Idris, Profesor Dr. Idris Al-Fasi itu datang ke sini untuk khusus ingin menjernihkan tentang makna akidah, ingin menjernihkan tentang makna tasawuf. Karena banyak orang-orang datang dari luar masuk ke Indonesia kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai dengan tasawuf yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan tasawuf yang sebenarnya. Wa ahli din, dan ahli agama. Maka ketika ada buka puasa bareng hari Senin, Kamis, sediakan, difasilitasi, itu ahli ibadah. Itu salah satu cara untuk menyelamatkan diri kita dan menggunakan waktu-waktu kosong tersebut.
Wat taraddudu fi asghalihim, dan bolak-balik untuk ikut campur dalam kesibukan mereka. Maka kami menemukan guru-guru kami terkadang sudah profesor, sudah ini, dalam majelis zikir dia nganter minuman. Dia nganter minuman, teh nganter. Karena apa? Oh ya, saya di universitas ya profesor, tapi dalam majelis ini saya ingin menyampaikan kegembiraan kepada hati-hati kalian. Begitu. Tapi di Indonesia ini sulit sekali kita temukan. Kalau bulan puasa aja di pinggir jalan macet itu nggak ada yang bagi-bagi. Padahal umat kita mayoritas Islam. Bagi-bagi minuman kayak permen atau korma atau apa itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Kalau di Mesir kami temukan showroom-showroom mobil mewah itu kalau sudah bulan Ramadan berubah jadi tempat makan. Berubah jadi tempat makan. Gratis, siapapun boleh masuk. Maka kita kurang untuk memasukkan kegembiraan kepada, kalaupun ada ingin memasukkan kegembiraan tapi niatnya, oh itu saya rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasa'yu fi it'amil fuqara'i wal masakin, dan berusaha untuk memberikan makanan kepada fakir dan miskin. Wat taraddud mathalan alal mardha, kemudian datang untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Bil iyadati, dengan menjenguk mereka. Wa alal janaizi bit tasyi'i, dan kemudian mendatangi jenazah dan mengiringnya sampai ke lahat. Fa kullu dzalika afdhal minan nawafil, dan seluruhnya itu tadi itu lebih baik dari ibadah sunnah. Fa inna hadhil ibadati wa fiha rifqun lil muslimin, karena di dalam ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan itu terdapat memasukkan rasa kegembiraan di dalam hati orang-orang muslim. Nah, ini kondisi yang ketiga. Al-hala ar-rabi'ah, kondisi yang keempat. Alla taqwa ala dzalika. Kamu tidak mampu untuk mendapatkan kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, dan kondisi yang ketiga. Fastagil bihajatika iktisaban ala nafsika au ala iyalika. Maka sibukkan dirimu untuk mencari, memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu. Waqad salimal muslimuna minka, dan umat Islam yang lainnya, manusia yang lainnya selamat dari keburukanmu. Wa aminu min lisanika, dan mereka semuanya selamat dari lisan ucapanmu. Wa yadika, dan selamat dari kekurangan dari tanganmu. Kalau sekarang tangan fungsinya menyakiti hati, nulis status, nge-share status, kan menyampaikan apa-apa yang dia tidak paham sebenarnya. Mohon maaf, saya memperhatikan grup-grup di sini. Oh, ternyata ada yang nge-share gini, nge-share itu, nge-share itu, nge-share ini. Apakah butuh kita berdebat? Tidak butuh kita berdebat. Saya hanya membaca, saya hanya ingin mengetahui kondisi masyarakat saya. Kemudian saya konsultasikan kepada para guru. Kemudian kita sampaikanlah dalam majelis-majelis seperti ini. Wa aminu min lisanika wa yadika, dan mereka umat Islam ini selamat dari lisanmu dan dari tanganmu. Wa salimalaka dinuka idlam tartakib maksiatan, dan selamat pula agamamu dari dirimu. Karena apa? Karena engkau tidak melakukan maksiat. Tidak melakukan maksiat. Fatanala bidzalika darajata ashabil yamin, maka jika demikian engkau akan mendapatkan derajat ashabul yamin. In lam takun min ahli tarakki ila maqamatis sabiqin, maka engkau termasuk bagian dari ashabul yamin yang meskipun tidak bisa naik tingkat kepada derajat-derajat sebelumnya. Kondisi pertama, kedua, dan ketiga, kan? Maka kondisi yang keempat ini kita cukup untuk ngurusi hidup kita dan keluarga kita. Orang lain selamat dari lisan kita, selamat dari tangan kita, dan kita tidak bermaksiat. Itu kondisi yang paling rendah. Fahadza aqallu darajat fi maqamatid din. Ini adalah derajat yang paling rendah dalam agama ini. Wa ma ba'da hadza fahuwa min marati isyayatin. Maka derajat yang di bawah ini adalah derajat dari tempat bercokolnya setan. Wa dzalika bi antastagila wal iyadzu billahi bima yahdimu dinaka au tu'dhi abdan min ibadillah.
Derajat yang di bawahnya adalah engkau sibuk, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah, untuk menghancurkan agamamu. Coba kita lihat, banyak kan yang menghancurkan agama kita atas nama agama. Autu'dhi abdan, atau menyakiti hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi rotbatul halikin, maka ini adalah derajat orang-orang yang binasa. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah, hendaklah engkau menjauh dan jangan sampai menjadi anggota dari derajat ini, tingkatan ini. Wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala thalathati darajat. Ketahuilah bahwa seorang hamba atas dari jika dilihat dari hak agamanya atasnya, maka terbagi menjadi 3 derajat. Imma salimun wa huwa muqassirun ala ada'il faraid. Orang yang selamat. Apa orang yang selamat ini? Orang yang hanya melaksanakan sesuatu yang wajib saja dan meninggalkan maksiat. Coba sekarang yang wajib saja. Ini ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah ketika saya sholat, bayar zakat, melakukan ibadah haji dan rukun Islam, saya bisa masuk surga? Oh iya, masuk surga, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya dia melakukan apa yang dia tanyakan, dia akan selamat. Coba dibandingkan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segalanya di dunia ini kecuali diriku. Apa jawaban Rasulullah? Oh iya, cukup itu. Oh enggak. Jawaban Rasulullah apa? Tidak dikatakan seorang hamba itu beriman hingga dia menjadikan aku lebih dicintai dari segalanya, termasuk dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, kita mau jadi Sayyidina Umar atau mau jadi orang Badui tadi? Artinya tingkatan itu ada. Tingkatan keimanan itu ada. Kita mau dekat kepada Rasulullah atau mau ikut orang Badui tadi? Oh ya sudahlah, yang penting saya bayar zakat, saya sholat, saya ini enggak. Kita harus mencintai Rasulullah melebihi dari segalanya. Kalau sudah mencintai Rasulullah melebihi dari segalanya, maka yang tampak dari perbuatan kita adalah perbuatannya Rasulullah. Kita bersedekah, kita sholat, kita mengajar, kita ini, kita itu, kita bersih-bersih, kita adzan, kita qomat, kita imam, kita apapun itu, menasehati anak, memarahi anak, menasehati istri, memarahi istri, dimarahi istri. Akhirnya kita merasakan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ini derajat yang pertama, yaitu salim, selamat. Orang yang selamat melakukan yang wajib saja dan meninggalkan maksiat. Aurobihun, yang kedua adalah orang robih. Robih ini beruntung, wajib dilakukan, maksiat ditinggalkan, ditambah dengan melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khasirun, orang yang rugi, wa huwa al-muqassir anil lawazim. Orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan sesuatu yang dilarang. Maka ini orang yang rugi dari kacamata hak agama atas dirinya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di bagian yang terakhir dari bab ini di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk dapat tidak hanya memahami tapi juga mengamalkan dari apa yang telah kita kaji bersama-sama selama ini. Allahumma amin. Ini saja, mohon maaf apabila ada yang bisa ada kekurangan dari apa yang Al-Fakir sampaikan. Jika ada yang bisa dimanfaatkan, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami copy paste, baca, diterjemahkan, disampaikan. Itu saja tugas kami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.